Komponen yang harus ada dalam RPP adalah kecuali, ini kecuali lagi ya. A. Data sekolah atau madrasah, ini sudah pasti benar. Kemudian yang B. Materi pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. D. Indikator pencapaian kompetensi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran ini sebenarnya pada beberapa RPP itu bisa dituliskan, namun dapat juga dihilangkan karena di situ sudah ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Kan kalau dilihat dari susunan RPP itu kan ada yang namanya KI, kemudian KI ini nanti akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam KD. Nah, KD ini nanti akan dijabarkan lebih lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, sudah ada indikator pencapaian kompetensi ini sudah dikatakan cukup dalam RPP-nya, sehingga yang bersifat opsional itu adalah yang C atau yang tidak harus ada ya. Jadi karena yang tujuan pembelajaran ini hampir sama dengan ini indikator pencapaian kompetensi, sudah cukup. Kalau ada indikator pencapaian kompetensi itu sudah cukup. Kalau ada tujuan pembelajaran itu lebih bagus, seperti itu ya, tapi tidak wajib. Kemudian lanjut soal nomor 9. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan berdasarkan A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi, D. Tujuan pembelajaran. Oke, sepertinya di soal sebelumnya sudah disebutkan soal yang seperti ini. Jawabannya adalah yang B, itu sesuai dengan langkah-langkah RPP nomor langkah-langkah penyusunan RPP oleh yang disampaikan oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Itu pada poin yang kedua itu adalah perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 10. Seorang guru IPA ingin menuntaskan kompetensi dasar membuat proyek miniatur jembatan atau bangunan dengan memanfaatkan konsep gaya. Metode yang disarankan untuk dilakukan guru dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi tersebut adalah A. Menjelaskan teori tentang miniatur jembatan atau bangunan, B. Mendiskusikan pentingnya miniatur jembatan atau bangunan, C. Mendemonstrasikan pembuatan miniatur jembatan atau bangunan, D. Praktikum pembuatan miniatur jembatan atau bangunan. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Jadi kalau kita lihat di bagian soalnya, kita lihat di bagian KD-nya itu adalah membuat proyek miniatur. Nah, kalau membuat proyek miniatur, otomatis akan ada produk yang dibuat oleh peserta didik tadi. Nah, berarti kalau kita lihat option yang A, menjelaskan teori tentang miniatur. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena kalau dilihat dari KD, membuat proyek itu adalah KD yang merupakan penjabaran dari KI 4 atau KD yang memuat tentang aspek dari keterampilan peserta didik. Kalau dilihat dari option yang A, menjelaskan teori, nah ini merupakan penjabaran dari KI 3 atau terdapat pada KD 3, sehingga kurang tepat untuk KD yang ada pada soal. Kemudian yang B, mendiskusikan pentingnya miniatur jembatan atau bangunan. Nah, ini mendiskusikan, ini merupakan kata kerja operasional juga untuk KD 3, sehingga kurang sinkron atau kurang sesuai dengan soal. Kemudian yang C, mendemonstrasikan pembuatan miniatur jembatan atau
bangunan. Ini hanya mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan itu tidak harus membuat proyek. Yang penting kan siswa tahu bagaimana cara membuat miniatur jembatan. Berarti kan tidak ada produk yang dihasilkan, dia hanya mendemonstrasikan, hanya memperagakan saja atau hanya memaparkan langkah-langkahnya saja, sehingga tidak ada produknya. Padahal yang diminta di soal itu adalah membuat, jadi otomatis ada produknya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D, praktikum membuat miniatur jembatan atau bangunan. Jadi siswa melalui kegiatan praktikum itu nanti bisa menghasilkan miniatur jembatan yang nantinya otomatis bisa menjawab ke 3 aspek atau 3 poin A, B, sama C tadi, dan sesuai pula dengan soal ya, membuat proyek, buat proyek lewatnya praktikum, seperti itu ya. Bahasanya, KD yang berisi membuat proyek menunjukkan kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat mengobservasi atau menghasilkan suatu karya. Salah satunya dapat dilakukan melalui praktikum. Lanjut soal nomor 11. Dalam pendahuluan pembelajaran, kegiatan yang dapat dilakukan adalah kecuali A. Memeriksa pekerjaan rumah materi pelajaran yang telah dilakukan. B. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. C. Menyampaikan garis-garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. D. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jawaban yang tepat yang A ya. Memeriksa pekerjaan rumah materi pelajaran itu bukan merupakan bagian dari kegiatan pendahuluan. Selanjutnya, soal nomor 12. Soal pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai kompetensi A. Pengetahuan, B. Keterampilan, C. Sosial, D. Sikap. Nah, kira-kira soal pilihan ganda itu bisa untuk menilai kompetensi apa? Jadi kan ada siswa itu memiliki 4 kompetensi ya. Ada yang namanya kompetensi yang berkaitan dengan spiritual, kemudian ada kompetensi yang berkaitan dengan sikap, ada kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, dan ada pula kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, kira-kira soal pilihan ganda itu cocoknya untuk menilai kompetensi yang mana? Nah, itu lebih tepatnya adalah yang A, untuk menilai kompetensi pengetahuan. Karena kalau dilihat dari masing-masing poin, yang B itu keterampilan. Nah, keterampilan itu lebih tepatnya itu menggunakan instrumen yang berbasis unjuk kerja atau proyek. Sehingga nanti siswa itu bisa dinilai dari segi produknya atau bisa dinilai dengan cara mendemonstrasikan atau unjuk kerja seperti itu. Biasanya metode yang dipakai untuk menilai kompetensi keterampilan itu adalah metode praktikum. Biasanya ya, namun tidak menutup kemungkinan ada metode-metode lain yang bisa juga untuk mendukung kompetensi keterampilan. Kemudian kompetensi sosial, terkait dengan sosial itu sebaiknya menggunakan instrumen kuesioner, kemudian penilaian diri atau penilaian antar teman. Kemudian kalau kompetensi sikap itu dapat menggunakan instrumen penilaian diri dan observasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 13. Suatu indikator dibuat dengan rumusan melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Indikator pencapaian kompetensi tersebut merupakan indikator untuk kompetensi A. Pengetahuan, B. Keterampilan, C. Sosial, D. Sikap. Nah, ini adalah melakukan percobaan. Kalau melakukan percobaan, jadi yang tepat adalah indikator keterampilan.
Kalau yang pengetahuan biasanya itu kata kerjanya adalah menganalisis, kemudian mengklasifikasikan, kemudian mendeskripsikan, menggambarkan. Nah, itu adalah kata kerja untuk kompetensi pengetahuan. Kalau sosial sama sikap, nah itu biasanya diukurnya pakai kuesioner, misalnya untuk mengukur kedisiplinan siswa, kemudian gotong royong atau kerjasama, sikap jujur, kemudian sikap terbuka atau objektif, dan seterusnya. Oke, pada soal melakukan percobaan, itu merupakan gambaran dari kompetensi dasar 4 KD 4 yang merupakan penjabaran dari KI 4, di mana kalau yang pengetahuan atau poin yang A itu pengetahuan itu biasanya KI 3, kemudian sosial itu gotong royong, kerjasama, diskusi, dan lain-lain itu merupakan penjabaran dari KI 2, dan sikap, misalnya sikap jujur, disiplin, mandiri itu juga bisa merupakan penjabaran dari KI 2. Selanjutnya soal nomor 14. Dalam kurikulum 2013, bentuk instrumen untuk menilai ranah sikap adalah kecuali. Ini kecuali ya. A. Soal pilihan ganda. B. Lembar penilaian diri. C. Lembar pengamatan. D. Jurnal. Oke, jawabannya A sudah dijawab, sudah dibahas pada nomor sebelumnya. Jadi yang A itu kurang tepat karena soal pilihan ganda itu digunakan untuk menilai kompetensi yang ranahnya adalah pengetahuan. Selanjutnya soal nomor 15 atau soal yang terakhir dari materi pedagogik subbab RPP dan silabus ya. Nah, ini soal nomor 15, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya, dimuat dalam A. Silabus, B. SKL, C. RPP, D. Silabus dan RPP. Nah, ini gambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik itu dimuat di mana, atau E. Lembar penilaian. Jawabannya adalah yang C. RPP ya, karena kalau jawab yang A silabus, nah silabus itu biasanya hanya berisi tentang gambaran-gambaran umum, gambaran umumnya terkait dengan KI, KD, kemudian langkah-langkah pembelajaran itu masih sangat umum. Nah, kemudian nantinya akan dijabarkan lagi di RPP. Kalau yang B, SKL atau standar kompetensi lulusan itu terlalu umum, yaitu masih terlalu pembahasannya masih terlalu umum atau kurang merinci. Nah, kalau yang C itu yang tepat RPP, karena di RPP itu ada KD-nya, kemudian ada indikator pencapaian, kemudian ada pula langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada alat evaluasi yang digunakan, kemudian ada materinya, ada alat medianya. Nah, itu tujuannya itu adalah ini ya, untuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Kalau yang E, lembar penilaian, ini juga terlalu singkat seperti itu. Jadi kurang menggambarkan prosesnya, hanya ingin mengetahui gambaran hasil belajarnya saja. Jadi aspek prosesnya itu tidak tergambarkan dengan baik, sehingga yang E itu salah. Tujuan pembelajaran merupakan penjabaran dari perumusan indikator pencapaian KD. Hal ini merupakan bagian dari langkah-langkah penyusunan RPP sesuai yang ada di standar Permendikbud tadi ya, nomor 22 tahun 2016. Jadi yang tepat adalah yang C.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan sudah menonton pembahasan dari Sarkomer terkait dengan RPP dan silabus. Terima kasih dan sampai jumpa.